Oke, kita mulai ya, karena sudah lebih 5 menit. Sepertinya juga sudah hampir masuk semua kalau saya lihat dari partisipannya. Jadi ini adalah data dan pustaka, kode kelasnya D3.9. Atau kalau misalnya pakai angka seperti kimia dasar, biologi dasar, ini kodenya 105. Tapi sepertinya di e-learning-nya itu munculnya D3.9 ya. Oke, saya buka dulu kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sudah siang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Oke, semoga semuanya sehat-sehat ya. Ini kalau saya lihat dari cyber saya, ini sepertinya banyak mahasiswa saya di sini ya. Oke, semoga tidak bosan ya yang merasa mahasiswa saya. Untuk absensi, ini ada di chat. Untuk absensi, seperti yang sudah disampaikan oleh PDB-nya, untuk minggu pertama ini belum ada absensi, jadi pemutihan. Pemutihan itu maksudnya hadir atau tidak hadir itu diabaikan, dan nanti ketika UTS ataupun UAS, rekap absensinya itu dinyatakan hadir semua. Jadi tidak ada absensi, karena pushme-nya saya yakin juga kalian masih ada yang bermasalah, walaupun sudah ada mungkin yang bisa mengakses kelas ini lewat pushme. Jadi ditunggu saja dulu dari PDB-nya membenarkan semua settingan-settingan yang masih belum optimal sampai hari ini. Jadi mungkin sepertinya minggu kedua itu baru nanti presensinya terhitung. Oke, jadi kita mulai kelasnya. Seperti biasa, TM pertama atau tatap muka pertama itu agendanya adalah kontrak dan juga pengantar. Mungkin masih ada yang belum tahu kelas ini belajar apa, kenapa harus ikut kelas ini, kenapa diwajibkan mengambil kelas ini untuk yang angkatan 2021, kemudian bagaimana komposisi penilaian untuk kelas ini. Untuk data dan pustaka kode D39, ini akan diampu oleh 2 dosen, yaitu saya dan Pak Syahrur, nanti sebagai partner saya di kelas ini. Jadi nanti kami berdua yang akan memberikan materi ataupun mengevaluasi tugas, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan juga evaluasi-evaluasi yang lain. Jadi nanti nilainya dari Pak Syahrur dan juga dari saya untuk kelas ini. Apa yang harus kalian ketahui untuk yang mahasiswa angkatan 2021, karena di sini ada 2020 dan 2021 kalau dari pesertanya. Yang pertama adalah jadwal kuliah. Untuk kuliah data dan pustaka 3.9D, ini jadwal kuliahnya setiap hari Kamis jam 11 sampai 12.40. Jadi kuliahnya 100 menit. Selama tidak ada pemberitahuan di e-learning, kuliah akan dilaksanakan secara sinkronus, yaitu melalui Zoom. Tapi nanti kalau misalnya ada informasi lebih lanjut di e-learning, saya ataupun Pak Syahrur mungkin berhalangan hadir di kelas ini, nanti akan kita lakukan kuliahnya secara asinkronus, yaitu mungkin diberikan materi PPT, kemudian nanti ada tugas mandiri, dan lain sebagainya, nanti menyesuaikan. Kemudian rencana pembelajaran semester itu bisa kalian lihat di e-learning hebatnya masing-masing, jadi sudah di-upload di bagian atas dalam bentuk PDF, embed.
Silakan nanti kalian baca apa capaian mata kuliah ini, kemudian apa saja metode, bahan kajian, dan lain sebagainya. Kemudian untuk dosen pengampu, ada 2 orang, jadi saya dan Pak Syahrur. Saya Yutika Amelia Effendi, biasanya dipanggil Yutika. Saya dari Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan, dosen Prodi FTMM UNER. Untuk partner saya, Pak Syahrur, beliau dari Program Studi Sastra Jepang, Fakultas Ilmu Budaya, FIB, UNER. Jadi nanti akan diisi oleh saya dan Pak Syahrur untuk kelas ini. Yang FTMM, yang dari FTMM di kelas ini jangan khawatir, tidak akan bertemu saya terus. Jadi nanti akan bertemu juga dengan Pak Syahrur dari FIB. Kemudian selanjutnya untuk penamaan Zoom, khusus untuk hari ini, karena saya ingin melihat dari fakultas mana saja mahasiswanya kelas ini, silahkan di-rename dulu, khusus untuk hari ini, fakultas _ nama kalian. Namanya boleh nama panjang atau nama panggilan, tidak jadi masalah. Jadi nanti ketika ada sesi diskusi, ketika materi pengantar saya berikan, nanti saya bisa tahu kalian dari fakultas apa, kemudian namanya siapa. Kemudian untuk informasi kelas, karena tadi di chat saya lihat ada yang menanyakan apakah ada grup data dan pustaka D39. Nah, kalau dari saya dan Pak Syahrur itu sepakat semua informasi tentang kelas data dan pustaka D3.9 akan kami berikan di e-learning, terpusat di e-learning. Jadi ada info apapun akan kami letakkan, oleh sebab itu kalian sebagai mahasiswa harus rajin mengecek e-learning untuk mata kuliah data dan pustaka 39 ini. Jadi sering-sering buka e-learning-nya. Nanti ada informasi apa bisa kalian dapatkan segera. Selama tidak ada pemberitahuan di e-learning, artinya kelas akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Jadi ketemu Zoom jam 11 sampai 12.40 setiap hari Kamis, kemudian nanti tugas dan lain-lain akan menyesuaikan dengan kontrak. Tapi nanti kalau misalnya ada sesuatu yang membuat saya dan Pak Syahrur tidak bisa mengisi kelas, akan ada informasi di e-learning, kemudian kalian harus ngapain untuk mengisi 100 menit pada minggu tersebut, juga akan disampaikan info lengkapnya di e-learning. Begitu kesepakatannya. Kemudian selanjutnya, setelah ini akan saya sampaikan kontrak kuliah, bagaimana materi setiap minggunya, dan komposisi penilaian yang menjadi penilaian akhir untuk mata kuliah ini. Sebentar, saya tampilkan kontraknya dulu. Nah, ini kontraknya. Oh ya, sudah betul. Nah, ini kontrak pembelajaran atau kontrak kuliah, juga sebutannya juga biasanya kontrak kuliah atau kontrak pembelajaran untuk data dan pustaka. Jadi tidak usah khawatir, kontrak kuliah ini disusun bersama dengan RPS dengan tim pengajar data dan pustaka 1 UNER. Jadi kontrak kuliahnya sama, materinya sama, kemudian model evaluasi pembelajarannya juga sama, jadi tidak usah khawatir kalian mendapatkan materi yang berbeda dari kelas sebelah, dari kelas yang kodenya A, B, C, tidak akan berbeda, jadi sama. Untuk jumlah peserta, ini yang, oh ini belum saya ganti ya. Untuk jumlah peserta, sampai tadi saya melihat cyber dosen saya, untuk kelas ini itu adalah berjumlah 58. Paling sedikit dari semua kelas data dan pustaka yang saya ajar. Jadi harusnya
lebih kondusif ya, karena yang lainnya itu di atas 80 semua satu kelasnya. Untuk strategi pembelajaran, karena masih daring, masih belum bisa ke kampus juga, akan kita laksanakan melalui Zoom. Zoom-nya sudah disediakan oleh MKWU PDB. Link-nya ini sepertinya ya, selama tidak ada perubahan. Kemudian materi-materinya bisa kalian dapatkan di e-learning. Hebat. Kalau yang belum masuk e-learning, silahkan berkunjung, buka, lihat, download semua file yang bisa di-download dari e-learning. Kemudian daftar referensi itu juga sudah ada di e-learning, bisa kalian download dari link-nya sebagai bahan tambahan kalian ketika nanti mungkin mengerjakan tugas, dan lain-lain. Kemudian aplikasi pengolah data yang kita gunakan di mata kuliah ini adalah tidak semua mungkin ya, hanya beberapa, tergantung dari studi kasus ataupun materi yang diajarkan pada minggu tersebut. Yang pertama adalah Jamovi, kemudian JASP, StatCloud, R, dan RStudio. Kemudian aplikasi lain, IBM SPSS. Nah, ini SPSS aplikasi yang populer ketika kita membahas statistik. Kemudian Microsoft Excel yang paling umum, Stata, M+, dan SAS. Sedangkan untuk aplikasi pengelola referensi ataupun daftar pustaka, nanti kita akan membahas mengenai Zotero dan Mendeley. Pada materi nanti diajarkan bagaimana caranya menggunakan Zotero ataupun Mendeley, kemudian nanti kalian ketika tugas silahkan install dan menerapkan ke laporan tugasnya. Kemudian tugas-tugasnya kebetulan hanya ada satu untuk data dan pustaka ini, selebihnya evaluasi individu. Untuk tugas secara berkelompok, tugasnya adalah melakukan mini literatur review. Ini sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan dulu karena tugas literatur review ini akan dilakukan di minggu ke-13 kalau saya tidak salah, jadi masih lama, masih panjang setelah UTS. Jadi nanti untuk aturan-aturan tugas ini akan kita sampaikan lagi ketika materi tersebut sudah kita berikan dan tugasnya sudah akan kita launching. Kemudian komponen penilaian, apa saja komponen penilaian untuk mata kuliah ini? Yang pertama adalah UTS, berupa pilihan ganda, yang bobotnya 35%. Jadi dari minggu 1 sampai minggu 7 sepertinya tidak ada nilai yang formal direkam oleh kami sebagai tim dosen. Hanya mungkin tugas-tugas kecil untuk memantapkan teori yang sudah diberikan di kelas. Jadi untuk penilaian resminya ada UTS, kemudian kuis. Kuis ini diagendakan oleh tim pengampu data dan pustaka itu setelah UTS, sebelum masuk ke literatur review. Juga dalam pilihan ganda, kemudian UAS, ujian akhir semester, dalam bentuk pilihan ganda kembali, bobotnya juga sama dengan UTS, yaitu 35%. Di sini bisa dilihat ya, UTS dan UAS itu memainkan komposisi yang lumayan besar persentasenya, jadi pastikan kalian bisa mengerjakan UTS dan UAS-nya dengan baik, karena kalau UTS-nya gagal atau UAS-nya gagal, maka bisa diambil kesimpulan nilai untuk mata kuliah data dan pustakanya akan langsung bisa diprediksi AB, B, atau bahkan BC. Seperti itu ya, karena bobotnya besar. Kemudian terakhir, itu tadi tugas kelompok, mini literatur review. Nah, teknisnya tidak usah ditanyakan hari ini, karena masih lama di minggu ke-13, jadi nanti akan saya sampaikan atau Pak Syahrul sampaikan terkait dengan kelompok mini literatur review-nya ataupun teknis-teknis lainnya.
Kemudian untuk penilaian angka seperti ini, nilai angka atau penilai huruf tetap mengacu ke pedoman akademiknya UNER, jadi tidak akan berbeda antara FTMM dengan FK, FTMM dengan FKG, FPK dengan FH itu tidak akan berbeda, pasti sama. Kemudian jadwal kegiatan pembelajaran, kami upayakan untuk kelas ini, saya dan Pak Syahrul mengupayakan setiap minggu itu ada tatap muka, baik yang diisi oleh saya ataupun Pak Syahrul. Jadi nanti kalau misalnya Pak Syahrulnya berhalangan, akan saya gantikan. Kalau saya berhalangan, akan digantikan oleh Pak Syahrul. Kami upayakan untuk metodenya itu sinkronisasi, sinkron kuliahnya, sinkron learning. Tapi kalau tidak, maka nanti akan ada di e-learning pemberitahuannya. Jadi asinkronus dan sinkronus. Untuk pertemuan pertama atau minggu pertama, kita akan belajar pengantar dulu. Di sini pengantarnya bagaimana peranan dan posisi data dalam sains dan kehidupan sehari-hari. Jadi kenapa kalian wajib mengambil mata kuliah ini, data dan pustaka. Tidak hanya mahasiswa dari Saintek, kesehatan yang mengambil mata kuliah ini, tapi juga mahasiswa dari Soshum. Soshum, ilmu budaya, FISIP, FEB, itu wajib juga mengambil mata kuliah ini. Kenapa? Nanti di pengantar akan saya jelaskan, kalian jadi paham, oh ternyata saya belajar ini tuh bukan percuma, karena mungkin ada anggapannya seperti itu, karena juga tidak dipakai dan lain sebagainya. Kemudian minggu kedua kita akan belajar konsep dasar statistik. Nah, ini tidak perlu khawatir, statistiknya itu adalah statistik yang basic, tidak seperti materi statistik untuk anak-anak dari jurusan statistika FST, seperti itu. Jadi tidak usah khawatir dulu. Kemudian yang ketiga, jenis-jenis data dan visualisasinya. Di dalamnya ada data kategori salah satunya. Nah, visualisasi dari data ini mungkin pernah kalian coba buat juga dari Excel, kan gampang ya. Ada data tabel, kemudian kalau ingin kalian bentuk ke dalam grafik, apapun, pie chart, line chart, kemudian dalam bentuk dot, dan lain-lain, itu gampang. Nah, ini bagaimana ketika kita punya data-data dalam berbagai bentuk, kemudian visualisasinya itu seperti apa. Kemudian minggu keempat, materinya adalah membaca, menyusun, dan menginterpretasi data yang disajikan dalam tabel. Jadi ada tabel, kemudian bagaimana kalian bisa membaca data tersebut, menyusun data tersebut secara baik dan benar, kemudian menginterpretasi dari hasil analisis. Analisisnya macam-macam ya, nanti akan dibahas pada saat pertemuan tersebut. Kemudian yang kelima, kita akan pelajari distribusi data, tendensi sentral, dan dispersi atau variabilitas. Nah, di sini maksudnya adalah ketika kita mengolah data, itu pasti akan kita berikan perhitungan atau komputasi. Misalnya, ketika datanya tidak sama antara data yang satu dengan data yang lain, ketika datanya butuh untuk kita berikan standar deviasi, maka akan kita lakukan. Jadi contoh dispersi itu salah satunya adalah standar deviasi, STD. Kemudian yang keenam, minggu keenam, kita akan belajar confidence interval dari data yang kita punya. Kemudian yang ketujuh, menentukan korelasi antara dua variabel yang ada di data. Kemudian kita ujian tengah semester, waktu pelaksanaannya tentunya akan dilaksanakan bersama-sama dengan kelas data dan pustaka yang lain, serentak di e-learning. Kemudian minggu ke-8, kita akan belajar gaya bahasa yang digunakan dalam menginterpretasi data dan melaporkannya. Jadi memang ketika kita punya data, bagaimana cara kita melaporkan data tersebut agar masyarakat itu paham, agar pembaca mengerti data yang kita sajikan. Jadi ini biasanya dalam bentuk laporan ya, laporan atau opini di koran, seperti itu. Kemudian nomor 9 atau minggu ke-9 kita akan belajar bagaimana caranya mengorganisasi data teks. Nah, data teks ini bisa dalam bentuk proposal, contohnya. Karena proposal itu biasanya kan ada data penunjang ya, supporting datanya. Nah, itu nanti akan kita pelajari juga. Kemudian minggu ke-10
kita akan pelajari mengakses sumber data sekunder resmi dan menggunakannya untuk berbagai keperluan. Jadi ada data primer, ada data sekunder. Kalau kalian pernah tahu, nah di sini untuk minggu ke-10 itu kita fokus ke data sekunder. Gimana caranya data sekunder itu bisa kita gunakan sama dengan data primer. Jadi nanti di minggu ke-10. Kemudian sepertinya setelah minggu ke-10 ini ada kuis. Jadi karena pembahasan mengenai data itu sudah selesai. Kemudian nanti minggu ke-11 itu pencarian dan pemilihan literatur. Nah, ini kita mulai mengarah ke pustaka, karena kita tadi sudah bisa mengolah datanya, kemudian kita masuk ke pustaka, literatur. Nah, di sini literatur itu berbagai macam, bisa jurnal, paper, artikel ilmiah, kemudian artikel opini yang didukung oleh data, dan lain-lain. Jadi bagaimana caranya mendapatkan data yang kredibilitasnya bagus. Kemudian dilanjutkan di minggu ke-12 juga masih sama tentang literatur, itu kredibilitas klaim ataupun informasi dari referensi ilmiah yang kalian dapatkan. Untuk mahasiswa tentunya sudah tidak bisa lagi menggunakan Wikipedia sebagai literatur, misalnya seperti itu. Kemudian di minggu ke-13, nah ini tugas kelompok mini literatur review, hasil implementasi materi minggu ke-11 dan juga 12. Kemudian yang minggu terakhir perkuliahan, itu akan kita pelajari mengenal berbagai pilihan aplikasi pengelola referensi. Jadi referensi di sini bisa referensi jurnal, bisa juga daftar pustaka, laporan, tugas, ataupun nanti buku tugas akhir atau buku skripsi kalian. Bagaimana cara menggunakan Zotero atau Mendeley. Kemudian nanti ujian akhir semester sama dengan UTS dilaksanakan serentak untuk data dan pustaka dari kode A, B, C, dan D. Oke, kira-kira itu untuk kontrak kuliahnya apa saja yang akan kalian dapatkan di kelas ini. Untuk ketentuan-ketentuan lain kira-kira hampir sama seperti pada umumnya. Jadi kalau tugas tidak boleh terlambat, kehadiran juga akan dipertimbangkan, dan lain sebagainya. Nah, kalau ada sanksi atas kecurangan akademik yang terjadi di kelas ini, nanti saya dan Pak Syahrur akan melaporkan dulu mahasiswa yang melakukan kecurangan ini ke tim data dan pustaka untuk selanjutnya akan bagaimana, apa hukuman ataupun resiko dari kecurangan yang dilakukan mahasiswa tersebut. Tapi semoga kelas ini tidak ada yang melakukan kecurangan akademik ya. Jadi semuanya lancar-lancar saja dari awal sampai akhir. Oke, itu saja untuk kontrak kuliah. Kontrak kuliah juga sudah saya upload di e-learning Hebat. Silakan nanti bisa dilihat kembali kalau ingin melihat detailnya. Saya langsung teruskan ke materi pengantar untuk hari ini. Oke, tadi sudah saya sampaikan kalau semua sumber, baik itu materi, modul, kemudian kesepakatan tugas, itu semuanya sudah disusun, kita susun, saya, Pak Syahrur, dan juga tim dosen yang mengajar data dan pustaka yang lain itu secara bersama-sama, agar semuanya itu mendapatkan kompetensi dan juga capaian mata kuliah ini yang rata, seragam, jadi tidak berbeda antara satu kelas dengan kelas yang lainnya. Salah satunya adalah materi. Kalau kalian bandingkan, materi kuliah itu akan sama D39 itu dengan kelas yang kodenya A, B, dan C. Jadi untuk hari ini, kita akan belajar apa sih peranan dan juga posisi data dalam sains, serta kehidupan kita sehari-hari. Untuk kontrak kuliah, tadi sudah saya bahas, bisa diunduh di e-learning. Jadi ini saya lewatkan.
Untuk cakupan mata kuliah, jadi di sini penting untuk disampaikan karena apa? Tidak ingin mahasiswa itu PDB itu tidak ingin mahasiswa itu menjadi keliru kenapa saya harus belajar mata kuliah ini. Padahal saya bukan anak statistik, bukan anak saintek, saya dari ekonomi, kenapa harus belajar mata kuliah ini? Nah, mata kuliah ini termasuk mata kuliah yang umum atau general. Kenapa? Karena yang pertama, belajarnya itu hanya prinsip-prinsip dasar bagaimana caranya mendapatkan informasi dari data yang kita punya. Kemudian selanjutnya setelah kita bisa menerjemahkan informasi dari data, kita bisa menyajikan atau mempresentasikan data yang kita dapatkan tersebut. Jadi tidak cuma bisa membaca data, tapi kita juga bisa melaporkan data tersebut. Jadi kalau cuma menerjemahkan itu tidak ada kurang terlihat ya signifikan untuk fungsi ilmu tentang data yang kalian akan dapatkan di mata kuliah ini. Jadi selain bisa mengolah, itu harus juga bisa menyampaikan. Menyampaikannya ini tergantung dari subjek yang disasar. Bisa saja kalau kalian nanti mempergunakan ilmu ini untuk mata kuliah kalian di jurusan masing-masing, di skripsi kalian nanti, maka nanti subjek yang dituju adalah mahasiswa di universitas lain, kemudian mahasiswa yang subrumpunnya itu juga sama, dan lain sebagainya. Kalau kalian menerapkan ilmu yang kalian dapatkan di mata kuliah ini di kehidupan sehari-hari, maka bisa saja membantu orang tua kalian misalkan, atau juga ikut di dalam komunitas ataupun CV kecil-kecilan yang sudah kalian punyai, atau yang kalian rintis bersama teman-teman kalian untuk aplikatifnya, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya, karena memang berhubungan dengan data dan juga informasi. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita bisa membaca data, menyajikan dalam bentuk apapun, terutama tulisan kalau untuk mata kuliah ini, selanjutnya adalah menggunakan data itu untuk memperkuat argumentasi. Misalnya kalian ikut PKM, submit proposal PKM, nah di situ kenapa kalian mengajukan topik atau ide ini. Nah, kalian bisa menyertakan data untuk memperkuat alasan kalian, kenapa kalian yakin kalian itu ingin mengajukan ide PKM ini. Jadi tidak serta-merta alasannya hanya berdasarkan opini, pendapat, ataupun cocok logi. Yang tidak diajarkan di mata kuliah ini yang pertama adalah menarik generalisasi atau mengambil keputusan berdasarkan data, analisis inferensial sebutannya. Kenapa? Karena ini sudah bukan lagi ranahnya mata kuliah data dan pustaka, sudah terlalu jauh skopnya. Mungkin nanti ini akan dibahas atau dikembalikan ke prodi yang butuh tentang analisis inferensial. Seperti contohnya prodi atau jurusan statistiknya FST, kemudian program studi teknologi sains data FTMM, kemudian nanti mungkin dari FKM, kesehatan masyarakat juga butuh. Nah, nanti akan kembali ke jurusannya masing-masing untuk analisis inferensial. Begitu juga dengan manajemen data. Manajemen data tidak akan dibahas di mata kuliah ini, karena skopnya juga sudah terlalu jauh. Jadi akan kembali ke jurusannya masing-masing untuk mendapatkan mata kuliah yang terkait dengan manajemen data. Kemudian yang perlu saya tekankan di sini, data untuk mata kuliah ini adalah data yang sifatnya kuantitatif, data verba. Data verba ini adalah data hasil wawancara ataupun kuesioner, dan juga data yang ada di referensi ilmiah. Jadi datanya ada 3 yang akan kita gunakan untuk mata kuliah ini. Jadi tidak hanya data dalam bentuk tabel, tapi juga data hasil kuesioner. Biasanya mahasiswa dari FKM, FST itu ada kuesioner ketika melakukan penelitian, nah itu termasuk juga data. Kemudian
Kalau kita menggunakan acuannya itu jurnal, paper, artikel ilmiah yang sumbernya valid, itu juga bisa dikatakan data. Kemudian selanjutnya, nah ini kita sudah masuk ke kenapa sekarang itu membaca data menjadi hal yang paling tidak harus dimengerti oleh mahasiswa. Tidak hanya mahasiswa sebetulnya ya, mungkin yang adik-adik kalian di SMP, SMA itu juga perlu diingatkan. Kenapa data-data, terutama data yang sudah tersebar di internet itu akan membahayakan kalau tidak kita monitor ataupun kita kelola dengan baik. Misalnya kalau kita punya sosial media, nah itu digital footprint-nya, penggunanya, kalian, saya, dan yang lain, itu akan terekam secara bebas. Jadi dinamakan digital footprint. Kemudian juga di sini ada sebutannya big data, ada yang sudah familiar dengan big data, ada juga yang pernah dengar tapi tidak paham tentang big data itu apa. Mungkin ada juga yang belum pernah dengar big data. Nah, big data ini sebetulnya konsepnya masih data dalam jumlah yang banyak. Banyaknya itu tidak lagi 1.000, 2.000, 10.000, tapi sudah dalam bentuk jutaan atau bahkan miliaran. Nah, bukan juga dalam bentuk print-printan kertas, bukan juga dalam bentuk Excel, tapi sudah disimpan di internet, biasanya dalam bentuk cloud. Jadi semuanya diletakkan di cloud, processing-nya juga biasanya mengandalkan bantuan cloud atau awan kalau bahasa Indonesianya. Kemudian ini ciri-ciri big data. Big data itu apa sih? Apakah semua data yang jumlahnya jutaan miliaran itu disebut big data? Nah, ini saya ulangi lagi, mungkin ini sepertinya untuk anak FTMM, terutama yang angkatan 2020 di kelas ini, itu sudah dapat materinya. Nah, untuk yang belum, tidak semua data yang jumlahnya banyak itu disebut dengan big data. Big data itu harus memenuhi 5V seperti yang kalian lihat di slide. Data bisa disebut big data kalau punya ciri-ciri yang pertama volumenya besar. Jumlahnya sudah miliaran, sudah jutaan, yang tidak mungkin lagi dilakukan komputasi secara manual. Bisa gila ya mengerjakan atau mengolah data itu yang jumlahnya miliaran harus dikerjakan manual. Kemudian variety ini data yang disimpan itu tidak lagi hanya dalam bentuk satu jenis data, atau yang biasanya kita sebut dengan data terstruktur. Data terstruktur ini contohnya adalah data yang ada di dalam database, di dalam Excel, yang hanya menyimpan informasi seperti nama, tempat tanggal lahir, alamat, nama orang tua, dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya itu saja, tapi juga data tidak terstruktur. Data tidak terstruktur ini atau unstructured data, ini contohnya data audio, data video, data cuaca, kelembaban, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh dari data terstruktur. Ketika sebuah organisasi menyimpan data dalam bentuk data terstruktur dan data tidak terstruktur, maka database-nya atau basis data yang digunakan untuk menampung itu juga akan berbeda. Misalkan ketika perusahaan tersebut hanya menyimpan data terstruktur, misalkan UNER menyimpan data kalian mahasiswa, NIM, nama orang tua, kemudian UKT kalian tiap semester berapa, itu masih termasuk ke dalam data terstruktur. Maka gampang kalau data terstruktur itu biasanya database-nya pakai MySQL, PostgreSQL, dan lain sebagainya.
Tapi kalau sudah menyimpan data-data gambar, data-data video, dan lain sebagainya, seperti e-commerce, seperti digital marketplace, nah itu akan menyimpan terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, basis datanya tentu berbeda, karena penyimpanannya juga berbeda ya data yang disimpan. Nah, salah satunya mungkin pindah dari MySQL atau PostgreSQL tadi ke Cosmos DB atau Cosmos Database, dan lain sebagainya. Itu kenapa variety ini menjadi hal yang penting sebagai unsur big data. Kemudian selanjutnya adalah velocity. Kecepatan transfer data itu tinggi. Kenapa? Karena transaksi ataupun proses yang terjadi terhadap data tersebut itu cepat. Otomatis transfer datanya juga akan tinggi. Kemudian selanjutnya ada value. Value ini aliran data membutuhkan resource yang besar. Berbeda ya dengan data yang cuma kecil ukurannya, maksudnya tidak harus sampai membutuhkan bantuan cloud dan lain sebagainya. Nah, kalau big data, tentu karena datanya besar, datanya berbagai macam bentuk, tentunya butuh resource yang besar. Kemudian terakhir adalah veracity. Veracity ini adalah kualitas dan juga keakuratan data. Kualitas datanya juga menjadi salah satu penentu data tersebut dikatakan big data. Keakuratan data juga artinya data tersebut tidak boleh dimanipulasi, harus jelas, valid, dan sumbernya itu harus yang kredibel. Itu juga termasuk salah satu ciri-ciri dari big data. Maka ketika kalian mengatakan saya ahli big data, jangan sampai salah saya ahli big data atau saya ahli mengolah data. Karena big data dan data itu berbeda. Penandanya ya ini. Apa betul data kamu itu termasuk ke dalam big data? Jangan-jangan hanya mengolah Excel. Excel bukan termasuk big data. Jadi tahu bedanya antara data dan kategori yang termasuk big data. Kemudian tahapan revolusi industri. Di posisi ini ya kita sekarang, industri 4.0, dimulai sejak tahun 2000, di mana semua proses, semua yang dilakukan oleh perusahaan itu sudah terintegrasi dengan teknologi digital, teknologi wireless, dan big data. Teknologi wireless ini maksudnya teknologi tanpa kabel ya. Jadi kalau dulu industri 1, 2, 3 ini masih menggunakan kabel, di industri 4.0 ini sudah nirkabel atau wireless. Kalau industri 3.0 mungkin ada yang sudah familiar juga dengan revolusi industri, ini sebetulnya sudah memanfaatkan teknologi informasi dan elektronika, tapi memang masih butuh bantuan manusia. Jadi masih ada human help-nya di teknologi tersebut. Kalau di industri 2.0, karena ini masih zaman dulu ya, ini kan mulainya 1870, jadi ini hanya memanfaatkan energi listrik. Sedangkan kalau yang 1.0 ini pertama kali, ini belum memanfaatkan energi apapun, jadi murni dari alam, seperti air, angin, matahari. Jadi nanti mulai dari industri 1.0 ini, ketika kita lihat perubahan teknologinya itu sangat signifikan. Jadi yang awalnya dulu hanya memanfaatkan alam, di 2.0 itu sudah mulai ada energi listrik, kemudian 3.0 itu sudah ada separuh yang otomatis, walaupun masih ada bantuan manusianya untuk mengendalikan. Kalau 4.0 ini sudah by system. Jadi beberapa organisasi perusahaan itu bahkan sudah otomatis. Jadi tinggal masukkan, mengolah air, misalkan itu hanya butuh 3 menit, ya sudah nanti kita set waktunya 3 menit dan prosesnya selesai. Nah, itu industri 4.0. Kemudian kalau kita melihat ke society-nya kita sudah ada di 5.0.
dimulai sejak tahun 2019. Jadi kalau Society 5.0 ini kita sudah berdampingan dengan teknologi, kecerdasan buatan, robot, dan IoT atau Internet of Things. Jadi kalau kita sekarang bilang kita ada di industri 4.0 dan Society 5.0, maka betul, karena semuanya sudah base teknologi, bahkan bekerja sama pun kita kadang-kadang sudah tidak dengan manusia lagi, tapi sudah dengan teknologi-teknologi atau sistem cerdas. Kemudian contoh big data, untuk kalian yang dari kesehatan, mungkin ini sudah familiar dengan nomor 1 dan nomor 2, ada sequence genomik, data rekam medis. Pasti ya, kalau pasien berobat, ada datanya, ada rekam medisnya. Kemudian yang ketiga, ada data percakapan di Twitter dan Facebook. Nah, ini adalah salah satu contoh big data. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan media sosial, Twitter, Facebook ini tidak hanya tulisan yang kita berikan, tapi juga kadang-kadang dilampiri GIF, dilampiri PIC, JPG, dilampiri audio, dilampiri video, dan lain sebagainya. Jadi, ketika kita mendapatkan data dari Twitter dan Facebook, kemudian kita ingin mengolah, maka kita sudah bisa dikatakan sedang mengolah big data, karena sudah memenuhi 5V tadi. Dan challenge-nya juga lebih rumit ya, karena data percakapan Twitter dan Facebook ini tidak mudah, karena cara saya menulis akan berbeda dengan kalian menulis. Mungkin saya menulis yang itu Y-A-N-G, kalian yang itu Y-G. Padahal itu artinya sama, yang. Nah, belum lagi nanti bahasa gaul yang lain, gue, GW, dan lain sebagainya. Nah, itu harus dilakukan proses dulu untuk menyamakan kalau YG itu sama dengan yang. Nah, ini repot, rumit untuk melakukan analisisnya. Kemudian yang keempat, data kependudukan yang bentuknya digital. Karena sekarang mungkin kita semuanya di HP punya aplikasi Peduli Lindungi yang pertama. Yang kedua punya aplikasi eHak. Nah, itu menyimpan data kita yang bentuknya bisa saja datanya itu dalam bentuk karakter, tapi ketika kita memasukkan nomor KTP, itu KTP-nya juga kita foto. Nah, foto, tulisan, karakter, disimpan, jadilah big data. Kemudian yang kelima, data transaksi dan data pribadi pengguna di marketplace digital. Ini hampir sama ya dengan yang nomor 4. Jadi ketika kalian sign up di e-commerce seperti Shopee, AliExpress, dan lain sebagainya, itu juga mereka, perusahaannya itu menyimpan data dalam bentuk big data, karena tidak hanya data terstruktur, tapi juga data tidak terstruktur yang disimpan. Kemudian aspek legal ataupun regulasi, nah ini mungkin akan menjadi perhatian penting terutama bagi mahasiswa yang dari Fakultas Hukum. Tapi sepertinya di kelas ini itu tidak ada FH. Kalau yang di kelas saya yang sebelum ini, yang dari hari Senin sampai hari Rabu itu ada mereka yang dari hukum. Nah ini akan bisa memberikan insight ataupun pandangan ke mereka sebetulnya apa yang bisa mereka lakukan. Mungkin belum saat ini ya, karena kan masih mahasiswa baru. Kedepannya bisa menjadi idenya mereka, bisa menjadi pencerahan buat mereka, bisa menjadi keinginan mereka mungkin dalam bentuk PKM, anak hukum, bagaimana caranya, bagaimana membuat perlindungan terhadap data pribadi itu agar masyarakat tidak perlu was-was lagi. Nah, di sini aspek legal ataupun regulasi yang kita miliki, Indonesia miliki, terkait dengan data bebas yang ada di internet. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini mewajibkan badan publik
untuk membuka secara transparan data dan informasi yang mengandung kepentingan publik. Tidak ada disebutkan bahwa badan publik itu harus memberikan informasi detail terkait data setiap pelanggannya. Jadi kalau data detail itu harus dijaga privasi. Kalau data yang mengandung kepentingan publik yang bisa digunakan oleh masyarakat sebagai panduan atau pedoman atau acuan itu harus dibuka secara transparan. Nah, ini mungkin contohnya kalau saya berikan contoh adalah data pemerintah Indonesia yang bisa diakses bebas itu adalah data.go.id, kalau saya tidak salah websitenya. Kemudian kalau datanya pemerintah Jakarta itu data jakarta.go.id kalau saya tidak salah. Nah, itu adalah data-data real, data pemerintah yang dibuka aksesnya untuk publik. Jadi nanti kalau kalian mungkin nanti ingin mengajukan PKM, ingin membuat aplikasi atau ingin membuat konsep ide, PKMGT ya, ide konsep itu, kemudian skripsi, tugas akhir, ingin membuat aplikasi, bisa menggunakan data yang ada di data.go.id tersebut. Data tersebut, data valid, data yang benar, data yang direkam pada saat itu juga. Misalkan, kalau kita buka data jakarta.go.id, itu bisa kalian dapatkan informasi tentang pariwisatanya Jakarta pada tahun 2020, mulai dari bulan Januari sampai bulan Desember. Jadi ketika kalian nanti melakukan analisis, misalkan bagaimana pariwisata Jakarta tahun 2020 selama pandemi. Nah, itu bisa menggunakan data supporting yang ada di website tersebut. Kemudian selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atau perubahannya di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 itu mengatur tentang lalu lintas informasi digital. Mungkin ini tidak perlu saya jelaskan lagi karena kalian sudah pasti tahu UU ITE. Nah, itu memang sementara hanya UU ITE ya yang dominan mengatur tentang lalu lintas informasi digital, termasuk media sosial dan lain-lain. Jadi sekarang ini yang niatnya hanya bercanda atau menyindir bisa jadi kasus pencemaran nama baik dengan dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 19 ini. Kemudian yang terakhir, ini sebetulnya penting tapi belum disahkan oleh DPR RI. Rancangan undang-undang mengenai perlindungan data pribadi. Nah, di sini kenapa data pribadi itu perlu dilindungi? Nah, itu kaitannya dengan informasi private kita. Jadi memang harus dilindungi ya, tidak boleh sembarangan diberikan atau diperjualbelikan untuk hal-hal yang sifatnya negatif. Kemudian literasi data. Kenapa literasi data menjadi penting, terutama bagi kalian, mahasiswa? Literasi data itu bukan berarti kalian itu bisa membaca dan menulis data, tapi juga mampu untuk mengolah data tersebut jadi informasi, kemudian memberikan analisis atau interpretasi terhadap data tersebut, kemudian menerapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi di sini kata kuncinya memiliki literasi data artinya mampu membaca hasil analisis ataupun penyajian data sekaligus menggunakannya untuk kepentingan sehari-hari secara bertanggung jawab. Jadi ketika kita punya data, kita sudah bisa berbicara, mengeluarkan pendapat atau opini, dan tidak hoax. Kemudian, mengapa literasi data itu menjadi penting? Karena data itu kan termasuk ke dalam kategori sains ya. Memang data itu termasuk ke dalam kategori sains. Jadi tidak bisa kita sebut data itu
Walaupun sebetulnya bisa dimanipulasi ya data. Saya katakan bisa, kenapa? Karena kadang-kadang ada pelaku-pelaku yang memanipulasi data. Tapi data yang didapatkan dari sumber yang resmi itu termasuk kategori sains. Memang betul murni data tersebut didapatkan hasil dari proses atau transaksi yang dilakukan oleh orang-orang yang terhubung ke organisasi tersebut. Organisasi di sini cakupannya luas ya, tidak hanya perusahaan, tapi juga rumah sakit, lembaga, dan lain sebagainya. Nah, di sini contoh penggunaan literasi data, kenapa mata kuliah ini diharapkan UNER itu bisa menjadi landasan yang kuat untuk mahasiswanya. Contohnya, ketika kita mempelajari mata kuliah ini, kita sudah tahu gimana caranya membaca data, gimana caranya menyajikan data, maka cara termudah diterapkan di rumah, contohnya, adik kita habis terima rapor, kemudian dari hasil penilaiannya itu, kita bisa ngasih masukan ke orang tua, ibu, bapak, sebaiknya adik saya ini diikutkan saja les piano, Pak, Bu. Kenapa? Karena sangat suka dengan seni. Nilai seninya bagus, prestasinya di seni dapat juara 1, juara 2 misalkan. Tidak usah diarahkan untuk terlalu fokus mendalami les matematika atau les fisika dan lain sebagainya. Misalkan seperti itu. Jadi dari data kita bisa berbicara. Jadi tidak bicaranya omong kosong. Kemudian memeriksa hasil klaim survei elektabilitas. Nah, ini mungkin pernah kalian alami karena belum lama ya kita pemilihan presiden. Nah, itu bisa kalian lihat pemilunya saja belum dilakukan, tapi beberapa prediksi yang menang, yang sedang unggul itu siapa, itu bisa didapatkan. Dari mana? Dari data. Jadi walaupun belum coblos-coblosan, kita sudah bisa mendapatkan hasil dari pertama, tweetan masyarakat, itu kan bentuk data. Kemudian hasil share-sharean masyarakat di Facebook-nya, di Instagram-nya, di Twitter-nya, itu bisa diambil juga sebagai pertimbangan, kemudian diolah, dan dapatlah hasil perkiraan prediksi. Kemudian hitung cepat, quick count, itu juga berdasarkan data. Datanya mungkin belum data akurat, random sampling, itu ada tekniknya juga. Nah, itu juga termasuk ke dalam contoh pengolahan data, penerapan data, membaca data. Kemudian yang terakhir, memutuskan berkunjung atau tidak berkunjung ke suatu daerah yang mengalami wabah. Nah, contohnya COVID-19 sekarang, beberapa negara, mungkin di Eropa, Australia, itu melarang penduduk Indonesia atau masyarakat Indonesia itu berkunjung ke negara mereka. Nggak boleh masuk. Nah, dari mana pemerintah negara lain tersebut itu bisa mengambil kesimpulan kalau masyarakat Indonesia itu tidak boleh dulu masuk ke negara mereka? Pastinya dari data COVID-19 yang ada di Indonesia, oh ternyata belum kondusif. Tunggu dulu sampai mereka bisa mengatasi COVID-19 ini di negaranya. Takutnya penduduk kita atau masyarakat kita akan kembali tidak kondusif lagi. Sementara kita sudah mulai menata, misalkan seperti itu. Nah, dari mana pengambilan keputusan tersebut dilakukan? Pasti dari data. Datanya bisa dari data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang terkoneksi ke WHO, dan lain sebagainya. Atau mungkin bisa dari sumber-sumber berita yang beredar di internet, sumber berita yang ada di media massa seperti koran, majalah, dan lain-lain. Nah, itu juga termasuk pengolahan data sehari-hari. Kemudian ini yang perlu kalian ketahui, kalau misalnya kita punya data, saya punya data, kalian punya data, kemudian
saya menampilkan hasil dari data tersebut, baik itu analisis ataupun interpretasi saya terhadap data itu, berbeda dengan hasil yang kalian dapatkan. Apakah boleh, apakah betul, apakah umum hal tersebut terjadi? Jawabannya adalah sangat umum, sangat mungkin, dan pasti terjadi ketidaksesuaian. Kenapa? Karena data tersebut diolah dengan metode yang berbeda-beda. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ada beberapa fitur atau atribut data tersebut yang mungkin dimasukkan ketika perhitungan, yang mungkin tidak dimasukkan di dalam perhitungan. Makanya sangat mungkin hasilnya itu berbeda dari saya jika dibandingkan dengan kalian, seperti itu. Nah, di sini jangan salah kaprah ya, maksudnya adalah pengolahan data, bukan kalkulasi. Kalau kalkulasi atau komputasi dengan rumus yang jelas, seperti kalkulus, matematika, dan lain-lain, itu jawabannya pasti. Kalau berbeda, jelas salah. Ini maksudnya adalah mengolah data, memberikan pendekatan ke data, supaya kita bisa tahu informasi apa yang ada di data itu. Itu bisa berbeda-beda. Setiap orang yang mengolah akan berbeda, tergantung dari pendekatannya. Jadi jangan sampai salah makna. Kemudian yang terakhir yang perlu kalian ketahui dari data dan sains ini adalah transparansi dalam penggunaan data. Transparansi dalam penggunaan data ini maksudnya apa? Kalau memang data tersebut bisa disebarkan atau dipublis secara publik, maka dipublis saja. Tidak harus semuanya. Potongan-potongan data boleh. Itu termasuk ke dalam kategori transparansi dalam penggunaan data. Contohnya apa? Ketika kalian membuat artikel ilmiah, kalian sajikan hasil hitungan kalian itu dalam bentuk tabel. Itu termasuk ke dalam transparansi penggunaan data. Kemudian kalian berikan datanya yang saya olah ini diambil dari data e-learning Universitas Airlangga, contohnya. Itu termasuk transparansi dalam penggunaan data. Walaupun di sini saya berikan lagi tekanan, tidak semua data bisa dipublis, terutama data-data tentang kesehatan. Saya paham yang dari kesehatan seperti FK, FKG, FKM, FKH, FF itu ada aturan tersendiri terkait dengan publikasi data atau transparansi data. Kenapa? Karena berhubungan dengan pasien, ada konsennya, ada informed consent yang harus diperhatikan. Jadi tadi yang bisa dipublis adalah data-data yang memang sifatnya publik. Kalau tidak, ya sudah, dikatakan saja datanya ini tidak bisa dipublis karena sifatnya apa. Kemudian selanjutnya ada video, di sini akan saya putarkan videonya, silahkan kalian tonton, kemudian apa yang bisa kalian ambil atau apa opini kalian terhadap video ini. Apakah setuju atau tidak setuju, atau apa tindakan kalian, apa yang kalian harapkan, dan lain sebagainya. Jadi silahkan ditonton dulu, kemudian bisa sebutkan opini kalian. In 2011, a team of physicists reported a startling discovery. Neutrinos traveled faster than the speed of light by 60 billionths of a second in their 730-kilometer trip from Geneva to a detector in Italy. Despite 6 months of double-checking, the bizarre discovery refused to yield. But rather than celebrating a physics revolution, the researchers published a cautious paper arguing for continued research in an effort to explain the observed anomaly. In time, the error was tracked to a single incorrectly connected fiber optic cable. This example reminds us that real science is more than static textbooks. Instead, researchers around the world are continuously publishing their latest discoveries, with each paper adding to the scientific conversation. Published studies can motivate future research, inspire new products,
and inform government policy. So it's important that we have confidence in the published results. If their conclusions are wrong, we risk time, resources, and even our health in the pursuit of false leads. When findings are significant, they are frequently double-checked by other researchers, either by reanalyzing the data or by redoing the entire experiment. For example, it took repeated investigation of the CERN data before the timing error was tracked down. Unfortunately, there are currently neither the resources nor professional incentives to double-check the more than 1 million scientific papers published annually. Even when papers are challenged, the results are not reassuring. Recent studies that examined dozens of published pharmaceutical papers managed to replicate the results of less than 25% of them, and similar results have been found in other scientific disciplines. There are a variety of sources for irreproducible results. Errors could hide in the original design, execution, or analysis of the data. Unknown factors, such as patients' undisclosed condition in a medical study, can produce results that are not repeatable in new test subjects. And sometimes, the second research group can't reproduce the original results simply because they don't know exactly what the original group did. However, some problems might stem from systematic decisions in how we do science. Researchers, the institutions that employ them, and the scientific journals that publish findings are expected to produce big results frequently. Important papers can advance careers, generate media interest, and secure essential funding, so there's slim motivation for researchers to challenge their own exciting results. In addition, little incentive exists to publish results unsupportive of the expected hypothesis. That results in a deluge of agreement between what was expected and what was found. In rare occasions, this can even lead to deliberate fabrication, such as in 2013 when a researcher spiked rabbit blood with human blood to give false evidence that his HIV vaccine was working. The publish or perish mindset can also compromise academic journals' traditional peer review processes, which are safety checks where experts examine submitted papers for potential shortcomings. The current system, which might involve only 1 or 2 reviewers, can be woefully ineffective. That was demonstrated in a 1998 study where 8 weaknesses were deliberately inserted into papers, but only around 25% were caught upon review. Many scientists are working toward improving reproducibility in their fields. There's a push to make researchers' raw data, experimental procedures, and analytical techniques more openly available in order to ease replication efforts. The peer review process can also be strengthened to more efficiently weed out weak papers prior to publication. And we could temper the pressure to find big results by publishing more papers that fail to confirm the original hypothesis, an event that happens far more than current scientific literature suggests. Science always has and always will encounter some false starts as part of the collective acquisition of new knowledge. Finding ways to improve the reproducibility of our results can help us weed out those false starts more effectively, keeping us moving steadily toward exciting new discoveries. Oke, setelah nonton videonya, ada yang mau mengemukakan opininya tentang apa video itu, setuju atau tidak, apa yang kalian lakukan kalau kalian ada di kondisi seperti yang dijelaskan videonya tadi. Silakan raise hand. Tidak ada yang raise hand, saya tunjuk ya.
Dari FKG, Raffi? Permisi Bu, izin jawab. Silakan Raffi. Jadi dari video tersebut kan membahas apakah ada krisis reproduktivitas dalam sains. Jadi ada yang berpendapat bahwa sains itu tidak berguna atau akan merusak masa depan, seperti itu. Kemudian juga ada yang berpendapat bahwa sains itu merupakan suatu fondasi untuk memperbaiki masa depan, seperti itu, Bu. Oke, ya tadi ada sempat dijelaskan ya, ada yang menentang, ada juga yang mendukung, kemudian ada juga yang membahas kalau penelitian itu tidak bisa dilakukan satu kali. Jadi kalau ingin mendapatkan hasil yang bagus, lakukanlah berkali-kali. Oke, terima kasih Raffi opininya. Kemudian saya tunjuk satu lagi mungkin hampir semuanya FTMM ya ini. Dari FTMM, Diva? Diva ada, Diva? Iya, Bu. Oke. Silahkan, menurut kamu apa yang bisa kamu ambil dari video tadi? Ya, sebelumnya saya minta maaf off-cam, Bu, karena kalau on-cam keluar dari... Oh iya, nggak apa-apa. Yang saya kan tadi ada yang pro dengan saintifik sama ada yang kontra sama saintifik. Padahal kalau dibuktikan yang pro terhadap saintifik itu mengatakan bahwa datanya itu mengalami reproduksi gitu. Jadi mulai dari menyusun masalah hingga menemukan hipotesis dan menemukan hasil Bu. Tapi di satu sisi memang ada yang menyatakan bahwa data itu bisa, maksudnya saintis itu nggak mesti benar gitu. Oke. Ya, betul. Saintis tidak selalu benar. Itu betul yang disampaikan Diva. Karena saintis itu ketika melakukan penelitian bisa gagal. Gagal itu juga merupakan hasil. Tapi masalahnya kalau ketika kalian melakukan penelitian untuk tugas akhir kan biasanya jarang sekali ya boleh menerima alasan penelitian ini gagal gitu. Karena biasanya diharapkan akurasinya bagus, kemudian tekniknya juga yang terkini atau ada komparasi sebelumnya, biasanya gitu. Tapi sebetulnya ketika penelitian di lab-lab itu ada yang gagal, ada yang sukses. Yang gagal itu dilaporkan hasilnya, kenapa bisa gagal, hipotesisnya terjawab atau tidak, apa yang akan dilakukan selanjutnya. Jadi itu juga termasuk ke dalam tata cara di dalam sebuah penelitian berdasarkan data. Kemudian sedikit lagi nih, saya lanjutkan. Jadi tadi sudah kita ketahui apa saja contoh-contohnya, kemudian data itu implementasinya di kehidupan sehari-hari itu seperti apa, literasi data itu manfaatnya apa untuk kalian mahasiswa. Contoh-contoh big data juga sudah saya sampaikan tadi.
Nah, untuk mata kuliah ini, data dan pustaka, kalian akan diajarkan tentang statistik dasar. Tadi sudah saya sampaikan. Statistik dasar ini seperti min, median, modus. Jadi tidak sampai dalam yang harus melibatkan integral lipat, turunan, kosin log, dan lain sebagainya itu tidak. Jadi hanya statistika dasar. Tujuannya apa? Ketika kalian bisa mengimplementasikan statistika dasar ini ke data yang ada nanti, ketika materi data dan pustaka ini diberikan, kalian bisa paham logikanya data tersebut ketika sudah berbentuk informasi, kemudian bagaimana menghubungkan atau mengkombinasikan data tersebut. Karena bisa saja antara data satu dengan data yang lainnya itu sebenarnya berhubungan, tapi atributnya masih ada yang kurang. Bagaimana solusinya? Nah, itu juga nanti akan diajarkan walaupun tidak dalam. Karena kalau sudah dalam, maka akan kembali ke jurusannya masing-masing. Jadi ini hanya dasarnya saja. Kemudian yang terakhir, proses didapatkannya suatu informasi statistik sehingga mampu menerjemahkan hasil perhitungan tersebut secara menyeluruh. Lagi-lagi ya, kembali ke proses intinya pengolahan data tersebut. Jadi ketika data itu diolah akan jadi informasi, kemudian bagaimana caranya kita menerjemahkan informasi hasil olahan data tadi ke dalam bentuk tulisan, laporan, dan lain sebagainya. Jadi hanya sebatas itu saja. Ya, kayak di sini disebutkan topiknya adalah penalaran statistik. Jadi untuk mata kuliah data dan pustaka ini, capaian kompetensi yang diharapkan itu adalah lebih ke penalaran statistiknya kalian. Kemudian ini isu-isu etis, karena kalau kita berbicara masalah data, itu pasti akan ada isu-isu yang mungkin sensitif di masyarakat, seperti contohnya keamanan data. Ini banyak sekali kejadian tentang perusahaan ataupun organisasi yang keamanan datanya itu tidak bagus, dan sepertinya juga ogah-ogahan ya menggunakan fitur-fitur untuk melindungi data yang ada di database perusahaan tersebut. Jadi ini memang termasuk salah satu isu penting, terutama setelah banyak kejadian berturut-turut yang Indonesia hadapi terkait dengan bocornya data. Jadi tidak hanya perusahaan swasta ataupun startup saja, tapi juga pemerintah dan asuransi kesehatan bahkan ya yang bocor datanya. Kemudian yang kedua adalah persetujuan atau consent. Nah, ini mungkin akan berat ke arah mahasiswa yang mendalami kesehatan. Seperti tadi ada dari FKG, FK saya lihat di kelas ini. Nah, tadi sudah sempat saya singgung juga, data yang menyangkut pasien, data yang menyangkut rekam medis pasien, tidak boleh sembarangan dipublish. Harus ada informed consent-nya dulu. Begitu juga ketika nanti anak kedokteran itu mempublikasikan artikel ilmiah yang berhubungan dengan data pasiennya, itu juga biasanya publishernya itu akan minta mana informed consent yang menyatakan data yang kamu gunakan ini sudah mendapat persetujuan untuk dipublikasikan oleh pasien-pasien yang datanya kamu gunakan. Nah, biasanya seperti itu untuk yang kesehatan. Begitu juga dengan kesehatan masyarakat, mungkin membutuhkan data-data, misalnya anak-anak yang stunting. Nah, rekapan anak-anak yang stunting ini juga kalau ingin detail penelitiannya itu kan butuh data-data yang detail juga. Nah, ini juga butuh persetujuan dari lembaga ataupun penanganan anak-anak yang stunting tadi.
Kemudian yang ketiga, anonimitas dan kerahasiaan. Ini juga menjadi isu etisnya. Ya, kalau kita ingin mendapatkan data dari orang lain, tentunya usahakan kita bisa menjaga kerahasiaan data tersebut. Jangan kita sudah dapat karena kita butuh, kemudian datanya sembarangan dipublis, datanya tidak kita jaga, bahkan disebar-sebarkan di internet, di media sosial. Nah, itu juga tidak boleh. Data yang sifatnya pribadi, ya, terutama seperti nama ibu kandung, tanggal lahir, nomor KTP, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, isu-isu etisnya itu adalah resiko pengungkapan, disclosure risk. Nah, disclosure risk di sini maksudnya apa? Kalau kita melakukan survei, kemudian ingin meminta data ke pengguna, kalau kita kerjanya di seperti contohnya fintech, kemudian aplikasi pinjaman online mungkin ya yang sekarang juga sedang dalam tanda kutip populer, bahkan sampai banyak yang terjerat ya, mahasiswa-mahasiswa juga. Nah, itu bagaimana resiko data kita berikan ke aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, itu kita juga harus jelas. Biasanya sebetulnya ada dilampirkan atau disampaikan di state di bagian TNC-nya. Nah, TNC-nya ini tidak kita baca. Biasanya kita langsung setuju, agree. Nah, ini termasuk ke dalam isu-isu etis di seputar data. Kemudian ini sebetulnya ada sesi diskusi, ada 2 soal sebetulnya, ada 2 bahan maksudnya. Nah, ini mungkin saya ambil satu saja. Nomor 1 saja, karena kabarnya e-hak itu datanya bocor ke publik. Padahal kita tahu e-hak itu menyimpan informasi detail dari kita, penggunanya. Bahkan informasinya itu sangat detail ya, sampai alamat asal, alamat tujuan, nomor tempat duduk, di moda transportasi yang digunakan, kapan sampainya, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana pendapat kalian terhadap masalah data bocor yang dialami oleh e-hak ini? Oke, Farhan. Farcan apa Farhan? Silakan. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin kalau pendapat saya terkait data yang bocor ke publik ini, kalau ditinjau dari sistemnya mungkin sistem keamanannya ada yang kurang. Jadi masih bisa tertembus oleh orang luar yang ingin mencari datanya. Mungkin hipotesis yang kedua itu dikarenakan yang membocorkan dari internal sendiri, karena mungkin ada sisi berbisnisnya dan lain-lain. Kalau pandangan saya seperti itu, Bu. Oke. Terima kasih Farhan. Farhan ya. Ada yang mau menyampaikan lagi pendapatnya? Faras silakan Faras Reswara. Saya di sini ingin membahas tentang bukan pelakunya atau motif debatnya, tapi memang bagaimana pengurusan atau pengelolaan data, manajemen data Indonesia itu masih sangat minim gitu. Kasus e-hak ini kan bukan yang pertama kali, tapi sudah sekian banyak kasus gitu terjadi, dan selalu pemerintah Indonesia yang paling banyak kasusnya mengenai data. Bahkan seharusnya pemerintah Indonesia bisa menjamin kerahasiaan data itu sendiri, soalnya berapa juta data yang tersebar ke publik itu bisa disalahgunakan, bisa untuk misal contoh scamming atau social engineering dan sebagainya. Tentu itu akan merugikan bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi mungkin dari pemerintahnya dulu yang harus memperbaiki mindset
seberapa penting data itu, gitu. Oke, ya, terima kasih Faras. Iya betul, karena tadi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadinya itu tidak kunjung disahkan. Saya juga tidak tahu di mana kendalanya, padahal sebetulnya rancangannya itu sudah selesai. Kenapa tinggal mengesahkan saja itu sampai sekarang juga belum ya? Ya, begitulah kira-kira. Jadi juga mungkin salah satu alasannya juga meng-hire orang untuk membantu memberikan proteksi ke sistem itu juga mungkin berat gitu ya, masih berat, kayak harus mengeluarkan gaji, harus nyewa cloud ini itu dan lain sebagainya, itu juga mungkin masih belum optimal dari pemerintahnya kita. Kemudian selanjutnya nonton lagi. Jadi ini video terakhir ya, ini sudah mau selesai untuk minggu ini. Kita akan menonton trailer, bukan film utuh. Jadi film utuhnya silahkan nanti kalian tonton di rumah masing-masing, di Netflix-nya masing-masing. Ini akan saya putarkan trailer Great Hack. Nah, ini adalah contoh data pribadi yang digunakan oleh perusahaan menggunakan algoritma tertentu untuk mendapatkan interest dari kita. Jadi dari pengguna aplikasi ataupun perusahaan tersebut. Kira-kira bagaimana pendapat kalian setelah melihat trailer film ini? Jadi nanti seperti biasa setelah trailernya selesai, nanti bisa mengemukakan opininya kembali. Who has seen an advertisement that has convinced you that your microphone is listening to your conversations? All of your interactions, your credit card swipes, web searches, locations, likes, they're all collected in real time into a $1 trillion a year industry. The real game changer was Cambridge Analytica. They'd worked for the Trump campaign and for the Brexit campaign. They started using information warfare. Cambridge Analytica claimed to have 5,000 data points on every American voter. I started tracking down all these Cambridge Analytica ex-employees. Someone else that you should be calling to the committee is Brittany Kaiser. Brittany Kaiser, once a key player inside Cambridge Analytica, casting herself as a whistleblower. The reason why Google, Facebook are the most powerful companies in the world is because last year data surpassed oil in value. Data is the most valuable asset on Earth. We targeted those whose minds we thought we could change until they saw the world the way we wanted them to. I do know that their targeting tool was considered a weapon. There is a possibility that the American public have been experimented on. This is becoming a criminal matter. When people see the extent of the surveillance, I think they're going to be shocked. And I still fear for your life. Yeah, with the powerful people that are involved. but I can't keep quiet just because it will make powerful people mad. Data rights should be considered just fundamental rights. This is about the integrity of our democracy. These platforms which were created to connect us have now been weaponized. It's impossible to know what is what, because nothing is what it seems. Oke, trailernya sudah selesai. Film lengkapnya silakan ditonton nanti. Ada beberapa pertanyaan sebetulnya dari trailer tersebut, tapi di sini saya tanya satu saja yang mengenai Facebook. Facebook itu kalau kalian pakai Facebook,
Facebook itu bisa mendapatkan informasi dari data yang kalian berikan. Datanya itu tidak mesti data dalam bentuk status, caption, dan lain sebagainya, tapi juga dalam bentuk kalian pemberian like, love, share, dan lain sebagainya. Nah, Facebook menggunakan algoritma tertentu untuk melihat kalian itu tertarik kemana. Misalkan, saya berikan contoh, mungkin Raffi itu tertarik dengan otomotif. Maka nanti bisa saja ketika Raffi bermain Facebook lagi, itu nanti akan muncul beberapa iklan, beberapa tampilan yang berhubungan dengan otomotif. Nah, mungkin Diva suka fashion, maka nanti yang muncul di Facebook-nya Diva itu akan dominan ke arah fashion. Nah, yang saya tanyakan, apakah kalian setuju kalau Facebook melakukan analisis terhadap interest-nya kalian sebagai pengguna Facebook untuk menampilkan hal-hal yang berhubungan dengan interest kalian tadi? Merasa terganggu kah? Atau ya sudah Bu, tidak apa-apa, saya suka kalau banyak fashion-fashion baru. Jadi saya bisa tahu, dapat info update, dan lain sebagainya. Kira-kira opininya kalian seperti apa? Oke. Oh, ada FH di sini. Aisyah, silakan. Ya, selamat pagi, Bu. Apakah terdengar? Ya, terdengar Aisyah. Silakan Aisyah. Menurut saya sendiri, untuk algoritma yang dipakai oleh Facebook itu cenderung merugikan ya, Bu, karena data-datanya sendiri bisa dipakai untuk banyak hal dan diperjualbelikan untuk kepentingan tertentu. Jadi, saya rasa algoritma yang bisa membuat kita dikotak-kotakkan itu kurang baik. Begitu, Bu. Terima kasih. Oke, berarti Aisyah merasa kalau banyak iklan yang mengarah ke interest kita itu agak mengganggu gitu ya, Aisyah ya. Bagusnya tampilkan informasi-informasi yang relevan mungkin ya dengan keadaan saat ini di Indonesia atau di dunia. Mungkin lebih bagusnya gitu ya, Aisyah. Ya, Bu. Oke. Ada yang mau mengemukakan pendapatnya lagi? Saya boleh, Bu. Oke. Oh, Nabila. Silakan Nabila. Iya, saya juga kurang setuju, Bu, tentang itu. Mungkin kan kalau misalnya di platform-platform sekarang kan ada yang interest itu ya. Kayak di Twitter bisa kita misalnya suka kucing atau makanan gitu. Nanti kalau kita nge-follow tentang hal-hal itu, nanti pada muncul semua di situ. Mungkin informasi seperti itu sedikit memudahkan kita kalau misalnya mau mencari informasi tentang yang kita suka atau yang kita interest. Namun, tapi kalau misalnya sudah berbicara tentang yang sangat pribadi gini, apalagi dibuat untuk kepentingan pribadi dari elit-elit global, itu saya rasa nggak perlu kita pakai sistem interest untuk sosial media kita. Jadi ya udah mending nggak usah pakai sistem interest gitu. Oke. Daripada data dari kita sendiri itu diperjualbelikan. Terima kasih. Oke, ya dari Nabila juga setuju kalau misalnya ada suggestion yang muncul ketika kita follow atau mengikuti interest kita, tapi tidak usah sampai harus melibatkan data-data yang sifatnya private. Oke, sejauh ini opini-opini kalian juga kalian dasari dengan alasan yang jelas kenapa kalian tidak suka atau tidak setuju atau bahkan berpendapat yang sebaliknya, mungkin ada yang berpendapat yang lain di kelas ini, itu opini kalian. Silahkan, selama ada alasan yang mendukung kenapa kalian berbicara demikian, itu tidak masalah. Untuk hari ini hanya itu saja, jadi sudah selesai untuk materi kita hari ini. Minggu depan, seperti kontrak kuliahnya, kita akan bahas mengenai konsep statistik dasar.
Jadi nanti bagaimana caranya kita mendapatkan informasi hasil kita menerapkan statistik dasar tersebut, entah itu modus, median, mean, dan lain-lain. Jadi minggu depan kita sudah sedikit mengerucut ke dalam cara mengolah data. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri kelasnya. Untuk yang bertanya absen dan lain-lain itu masih belum ya, minggu ini masih bebas, masih pemutihan, jadi tidak ada absen-absenan. Untuk minggu depan mungkin sudah ada, silahkan dilihat update-annya atau dapatkan update-annya sesuai dengan informasi terbaru dari PDB. Untuk kelas saya, sepertinya tidak ada ya perubahan dari sayanya, kecuali nanti kalau link Zoom-nya yang berubah, silahkan mengikuti yang terbaru. Itu saja dari saya. Nanti kalau misalnya ada yang masih belum bisa push me, nanti tetap saya sertakan dulu linknya di e-learning. Kalau e-learningnya, kalau push me-nya itu masih belum bisa. Tapi semoga sudah bisa ya, karena targetnya minggu ini semuanya selesai. Oke, ada yang tadi raise hand? Ada yang mau ditanyakan? Permisi Bu, karena yang ada di aula itu kontrak kuliahnya berbeda dengan yang Ibu share screen-kan hari ini. Apakah yang hari ini bisa dikirimkan kembali, Bu? Sebentar. Tadi itu sudah saya share kontrak kuliahnya, tapi sepertinya masih keliru ya di hari tanggal kelasnya dan jumlah mahasiswanya. Jadi nanti saya update dulu, nanti saya upload ulang di minggu pertama ya di TM1. Karena kalau yang ada di atas itu adalah RPS. RPS itu berbeda dengan kontrak kuliah. Jadi nanti akan saya upload ulang setelah saya revisi perbaikan jadwal kuliahnya. Oke, terima kasih. Siapa tadi yang berbicara? Fani ya? Feni, Bu, ya. Oh, Soalnya Feni. yang di section Ibu, nilai presentasinya juga berbeda yang ada di aula gitu, Bu. Oh iya, iya. Nanti saya cek dulu. Nanti saya upload ulang kalau memang ada perbedaan. Ada lagi tadi yang mau menyampaikan sesuatu? David? Oh, David apa Nabila dulu? Nabila dulu, setelah itu David. Iya, Nabila? Bu, untuk di yang tadi yang Ibu jelaskan kan aplikasinya agak itu ya, Bu, lumayan banyak. Nah, itu kira-kira bakal dipakai semua, Bu? Oh, enggak. Aplikasinya itu sebetulnya ada beberapa alternatif ya di kontrak kuliahnya tadi. Yang kalian gunakan itu terserah kalian sebetulnya. Tapi nanti kalau misalnya memang di studi kasus tertentu itu lebih bagus pakai aplikasi A misalkan, nanti akan kita sampaikan, saya dan Pak Syahrul akan sampaikan aplikasi mana yang digunakan. Jadi untuk sementara mungkin belum dulu ya diinstal aplikasinya, jadi mungkin minggu depan, karena minggu depannya lagi, 3 minggu lagi itu masih seputar statistik, nanti akan kita sampaikan aplikasi apa yang kalian install sebaiknya di laptop kalian masing-masing. Jadi tidak semua aplikasi itu diinstal, mabok nanti laptopnya. Ya, makasih banyak, Bu. David? Masih mau izin bertanya tadi soal yang penyebaran data itu yang Facebook tadi. Ya itu kan kalau misalnya untuk kepentingan negara, misalnya apa negara kayak minta data seseorang, nah itu minta melalui platform seperti itu. Apakah termasuk sesuatu yang buruk atau bagaimana, Bu? Negara minta data ke Facebook, seperti itu maksudnya? Iya. Oke. Suatu negara, contohnya Indonesia, minta data ke Facebook. Apa saja mungkin yang terkait dengan isu-isu ataupun hal-hal lain yang sensitif, dan sebagainya. Itu sebetulnya kalau proses meminta data dari suatu negara ke platform Facebook, itu tidak serta-merta
bisa diberikan oleh Facebook tadi ke negara yang meminta. Misalkan contohnya Indonesia minta, Facebook tolong kasih saya data mungkin yang sifatnya rasis atau suka men-forward hal-hal yang tidak penting dan lain sebagainya, itu terus langsung Facebooknya ya sudah ini datanya. Nah, tidak seperti itu prosesnya, tidak langsung nih datanya. Banyak proses yang harus dilalui kalau misalnya memang negara tersebut butuh data dari Facebook tadi. Bisa saja jalurnya itu ada panjang prosesnya. Mulai dari misalkan perizinannya. Facebook sebagai perusahaan atau organisasinya sudah kelas dunia, tentu punya regulasi, punya keamanan, perlindungan data penggunanya, karena penggunanya juga dari seluruh dunia. Nah, itu akan dilalui dulu oleh negara tadi. Sampai nanti akhirnya kalau misalnya Facebook merasa, oh data ini selama tidak mengandung informasi yang terlalu detail, mungkin akan diberikan. Kalau misalnya negara tadi itu butuh informasi detail, sampai detail-detailnya itu butuh, maka mungkin ada kesepakatan agreement dari negara dengan Facebook tadi. Bagaimana caranya negara tersebut menjamin kerahasiaan informasi data pengguna Facebook yang sudah diberikan tadi. Seperti itu. Walaupun sebetulnya pernah saya dapatkan info langsung dari Facebook itu kan seperti Google ya, jadi setiap negara itu punya cabangnya. Nah, Facebook Indonesia itu sebetulnya memang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Jadi, kalau pemerintah Indonesia itu mau data yang terkait penduduk Indonesia yang terhubung ke Facebook, itu sebetulnya bisa saja langsung ke Facebook Indonesia. Facebook yang ada di Indonesia yang mengelola data-data khusus untuk pengguna dari Indonesia. Tapi kan Facebooknya Indonesia ini juga tidak bisa punya akses penuh, karena kan statusnya juga pengguna ya. Data center terpusatnya kan tetap ada di Facebook pusatnya. Nah, itu mungkin akan ada beberapa regulasi lagi. Nah, kalau regulasi ini tergantung ya perusahaannya itu seperti apa regulasinya, itu akan berbeda-beda. Yang penting kalau mengenai data, itu pasti ada informed consent-nya. Seperti tadi yang saya sudah sampaikan yang berhubungan dengan pasien kalau di FK, FKG, FKM. Seperti itu kira-kira bayangannya. Bagaimana caranya proses kita mendapatkan data. Seperti kita, kalau kamu dari FTMM, saya dari FTMM, saya ingin membuat aplikasi. Saya butuh data. Aplikasi tanpa data nggak guna ya, jadi sama sekali tidak berguna. Untuk menjalankan aplikasi itu butuh data. Dan datanya juga biasanya akan banyak kita butuhkan. Tidak mungkin hanya 10, 20, 30. Nah, untuk mendapatkan data, contohnya kita saja, saya, tim penelitian saya, butuh data misalkan pasien yang terkena tumor otak yang dipegang oleh Fakultas Kedokterannya UNER. Saya harus minta izin ke Fakultas Kedokterannya UNER. Boleh tidak saya mendapatkan data pasien tumor otak? Untuk saya buatkan database tumor otak otomatis, sehingga FK-nya UNER itu gampang, tidak perlu lagi pakai kertas, manual, dan lain sebagainya. Oh tidak berarti kita sama-sama dari UNER, tolong dong dibuka datanya pasien tumor otak FK, terus kita kolaborasi sama FTMM untuk membuat aplikasinya. Itu tidak seperti itu. Jadi tetap harus ada prosedurnya, kemudian dari FK pasti akan mempertimbangkan etik concern-nya. Boleh tidak? Boleh tidak? Soalnya di kedokteran kan ada komite etiknya. Nah, itu akan maju dulu ke komite etiknya, kemudian nanti akan diproses. Kalau setuju, baru data itu bisa dibuka, dipublik ke kita.
Jadi kita buatkan sesuai dengan datanya. Kalau misalnya tidak boleh, ya tidak bisa kita buat aplikasi untuk membantu otomatisasi pasien tumor otak tadi. Jadi kira-kira begitu regulasinya. Setiap kita berhubungan dengan data, pasti ada perizinan dulu yang harus kita lewati. Kecuali datanya publik, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Contoh data publik itu tadi, kalau anak sains data, bisa ngambil data dari Kaggle, kaggle.com. Kemudian ngambil dari GitHub, beberapa GitHub itu menyediakan data free, silahkan digunakan. Kemudian ada yang mengambil dari dataset IRIS, silahkan digunakan. Ada yang mengambil dari data.go.id punyanya pemerintah Indonesia, silahkan digunakan. Karena datanya publik, tidak masalah. Kalau datanya private atau milik perusahaan atau instansi tertentu, tentu kita harus melewati proses perizinan sesuai dengan ketentuan etik dari perusahaan atau organisasi yang punya data tersebut. Karena kan kita sifatnya meminta ya, bukan yang punya data. Nah, itu biasanya prosesnya lama. Seperti itu kira-kira, siapa tadi yang tanya? David ya? Iya. Oke, karena sudah lewat sekali ya, jadi saya akhiri dulu, nanti kita sambung lagi minggu depan. Kalau masih ada pertanyaan terkait materi minggu ini, itu saya sudah menyediakan forum diskusi di e-learning. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan bisa dituliskan di forum diskusi tersebut. Oke, saya akhiri. Mohon maaf ya terlambat 7 menit. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.